semuanya, it's Ima and I'm back with another video. Udah lama banget aku nggak bikin opening kayak gini. It's been a while since my last sesi dan that my YouTube channel has been compromised and gone. It was hard for me at first to perceive a moment of losing, kehilangan hal yang udah aku bangun selama kurang lebih 4 tahun. It's not easy, dan itu alasan kenapa aku nggak bikin video beberapa bulan terakhir, karena aku mempertanyakan kesanggupanku, apakah aku sanggup untuk membangun lagi dari nol. But yes, I think it's a right time for me to coming back and challenge myself to break the fear of being a content creator especially. Jadi aku rasa ini adalah momen yang tepat untukku kembali lagi di channel YouTubeku yang baru, dan aku membangun ini juga dari nol, dimana aku saat ini aku udah ada 300 subscribers. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel aku. Kembaliku ke YouTube ini mungkin visi misinya masih sama kayak dulu waktu aku bikin channel YouTubeku yang lama. Aku pengen bikin video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kalian petik di dalam videoku. Meskipun I'm just ordinary person, I'm just mediocre, I'm not clever enough, tapi semoga setiap teman-teman itu nonton videoku lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu tadi opening aja ya. Sekarang aku akan kembali ke topik video kali ini. Di video kali ini aku bakalan menjelaskan sedikit kurang lebih tentang IELTS. Yeay. Jadi aku itu memang beberapa kali bikin video tentang IELTS di video-videoku yang lama. Finally, and this year aku ambil tes IELTS pertama kalinya dalam hidupku di tanggal 1 Februari 2025. Itu keputusan yang enggak cukup mudah buat aku, karena aku menghabiskan uang setidaknya 3.125.000 atau segini. Nah, tesnya itu aku ambil di IDP Jogja. Itu kalian punya beberapa opsi ya. Kalian bisa ke IDP, kalian bisa ke British Council, kalian bisa juga ke IALF. Pokoknya itulah, tergantung kalian tuh tinggal di mana, daerah yang paling deket tuh di mana. Kalau aku kan memang kebetulan posisiku di Solo, dan yang paling dekat itu adalah Jogja, dan lebih affordable aja kalau ke Jogja gitu. Jadi aku tesnya di IDP Jogja. Mungkin nanti kedepannya beberapa videoku di depan aku bakalan ngasih gambaran juga tentang IELTS itu sendiri. Jadi aku akan bagi beberapa video, tapi untuk khusus video kali ini aku bakalan menceritakan kenapa aku itu mau ngambil IELTS. Kenapa nggak TOEFL ITP yang lebih murah, atau mungkin alternatif lain yang masih setara dengan IELTS, yaitu TOEFL IBT. Kenapa aku memilih IELTS? Pertama, karena aku merasa lebih familiar dengan IELTS selama beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kedua, kenapa aku itu harus tes segitu mahalnya untuk ngejar nilai skor IELTS 6,5, karena aku pengen lanjutin S2 ke luar negeri. Aku pengen ambil beasiswa ke luar negeri, dan syarat untuk bisa ambil S2 ke luar negeri di negara-negara tertentu itu memang mensyaratkan nilai IELTS-nya itu 6,5. Dan saat ini nilaiku itu 6, yang mana nilai ini adalah di bawah ambang batas minimal penerimaan beasiswa di kampus atau jurusan tertentu kayak gitu. Salah satunya jurusan yang aku pengen. Jadi aku mau gak mau harus ngeluarin uang lagi untuk tes kedua. Kenapa aku harus tes lagi besok? Karena aku ingin memperluas opportunity aja gitu. Aku tidak bisa berpuas diri dengan nilaiku yang saat ini. Meskipun dengan nilaiku yang saat ini aku masih bisa ambil, maksudnya aku masih bisa daftar beasiswa-beasiswa yang dia itu persyaratannya tidak setinggi beasiswa lainnya kayak LPDP yang mengharuskan 6,5 gitu. Masih ada AS, masih ada Manaki New Zealand, masih ada yang lainnya. Pokoknya ada banyak beasiswa, kalian tinggal mengkulik-kulik aja kayak gitu. Di tesku yang pertama, aku mendapatkan hasil yang tidak cukup memuaskan. Aku dapat nilai 6 aja overall band. Speaking aku 6,5, writing aku 6, reading aku 6,5, dan listening aku jelek sendiri 5,5 ya. Itu sangat unpredictable
Karena waktu aku mock up test, keseluruhan mock up test itu memang nilaiku itu naik turun gitu, tergantung konsentrasiku, tergantung jenis bacaannya dan lain sebagainya. Itu semua mempengaruhi ya teman-teman. Jadi aku rasa ujian IELTS itu terkadang itu juga hoki-hokian. Bisa jadi kalian itu mendapatkan topik yang memang kalian itu into banget, kalian paham banget. Bisa jadi kalian juga mendapatkan yang tidak kalian sukain gitu. Lebih ke kalian tidak familiar dengan bahasanya, dengan percakapannya, atau the whole passage kayak gitu. Waktu aku belajar, aku itu sangat kesulitan untuk membagi waktu, dimana teman-temanku itu banyak yang dia bisa belajar satu hari minimal 4 jam. Aku tidak bisa karena aku bekerja. Aku kerja yang pekerjaannya cukup intens, cukup padat, dan pekerjaanku tuh tidak bisa ditinggal, mikir banget, dan juga kadang pekerjaanku itu dibawa pulang gitu. Jadi ada komitmen di dalam kantorku untuk selalu zero pending ya, jadi harus kerja meskipun di luar jam kerja kayak gitu. Dan itu part yang cukup sulit buat aku untuk membagi waktu. Aku cuman bisa belajar at least 2 jam sehari. Itu udah maksimal banget ya. Aku nggak bisa lebih dari 2 jam, atau mungkin aku pernah 2-3 jam, nggak sampai 3 jam, karena itu cukup overwhelmed buat aku udah nggak bisa mikir lagi, kepalaku udah kepanasan gitu. Jadi 2 jam setiap hari itu adalah waktu yang proporsional untuk aku pada saat itu. Aku sendiri ngerasa persiapan 5 bulan dari bulan September 2024 sampai Januari 2025 itu ada persiapan yang sangat kurang. Aku ngerasa 5 bulan itu nggak cukup karena banyak hal yang aku itu masih belum bisa menguasai, karena tipe soalnya itu banyak beda-beda, dan aku itu paling nggak bisa sama yang namanya multiple choice. Entah kenapa, entah reading ataupun listening, multiple choice itu sangat sulit sekali, karena aku sendiri juga masih belum tahu strategi untuk mengerjakan multiple choice. Jadi akan sulit bagi aku untuk belajar dalam waktu 5 bulan. 5 bulan itu singkat banget. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pengen ambil IELTS, aku saranin banget untuk belajar 1 tahun, atau mungkin kalau bisa 2 tahun sebelumnya untuk bisa mendapatkan nilai 7. Mungkin itu akan possible banget ya, karena 5 bulan itu kemarin aku mock up beberapa kali, nilaiku tuh 5,5, terus nggak pernah turun, nggak pernah naik, udah 5,5 stuck aja di situ. Mungkin memang karena perbendaharaan kata-kata yang ada di kepalaku memang mentoknya hanya segitu aja gitu. Nah, ketika aku udah masuk ke bulan kelima, nilaiku tuh stabil 6,5 terus, karena aku banyakin baca BBC News, pakai aplikasi ini BBC. Aku baca setiap hari minimal itu 2-3 passage, supaya aku lebih familiar dengan banyak kata-kata baru dan kalimat baru. Dan mungkin banyak hal yang bisa kalian lakukan sih. Kalian juga bisa nonton channel YouTube kayak ini. Aku taruh semua di sini. Ini adalah channel YouTube kesukaanku. Ini bisa membantu kalian untuk meningkatkan skor IELTS kalian. Meskipun nilai IELTS-ku tuh nggak oke, tapi aku bisa mengakui aku ada peningkatan 1,0 skornya dari 5,5 ke 6,5. Dan aku berharap setelah ini aku bisa belajar lagi, karena saat ini aku sedang mempersiapkan beasiswa AAS. Dan kemarin aku nyiapin Manaki New Zealand, udah selesai di tanggal 28 Februari. Sekarang aku nyiapin esai untuk AAS. Dan selesai AAS mungkin aku akan tes IELTS lagi. Jadi untuk persiapan aku LPDP AAS, LPDP Batch 2, dan juga chevening. Terus dilanjut akhir-akhir nanti juga akan banyak beasiswa ke Eropa, kayak beasiswa di Swedia, terus di Denmark, di Finland, Hungari, dan lain sebagainya. Jadi aku harus semangat dan tidak boleh menyerah untuk belajar. Nah, kenapa waktu itu aku persiapannya cuma 5 bulan, padahal aku itu sudah familiar dengan IELTS selama beberapa tahun terakhir?
karena aku dulu menganggap enteng dan menganggap remeh. Bukan menganggap enteng IELTS-nya ya, aku merasa IELTS-nya itu susah, tapi waktu itu aku menganggap enteng untuk nanti aku les aja gitu. Padahal sebenarnya aku les juga, aku les di Flip Education dan juga Titik Nol. Cuman ternyata aku lebih suka belajar sendiri gitu. Dan banyak kok akses-akses yang bisa kalian dapatkan lewat YouTube. Banyak sekali YouTuber yang dia itu dari luar negeri, kayak IELTS Advantage dan lain sebagainya, yang bisa kalian tonton untuk lihat strategi yang paling oke mengerjakan IELTS kayak gimana gitu. Nah, sekarang yang aku lakukan setelah aku itu tahu dapat nilai 6, yang jelas aku akan tes lagi di bulan April supaya aku bisa ngejar LPDP AAS. Tapi karena nilai 6 ini aku di awal tahun aku mencari beasiswa-beasiswa yang dia menerima IELTS di bawah 6,5 atau 6 kayak gitu. Jadi itu mungkin salah satu strategi yang aku pakai, yang aku planningkan supaya nanti gagal atau enggaknya aku udah pernah nyoba, dan ketika nanti aku gagal memang aku tahu kesalahanku apa. Entah aku terlalu mepet, terus entah aku terlalu umum menjabarkan esainya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan aku mau nyoba lagi nanti ketika gagal, aku udah pernah nyoba dan aku tinggal memperbaiki apa yang harus aku perbaiki. Mungkin video aku nggak ada runtutannya sih, ini terlalu ambigu, terlalu banyak informasi yang tidak penting, tapi semoga video ini bisa membuat kalian sama-sama punya semangat untuk S2 ke luar negeri, karena saat ini aku bener-bener pengen memperjuangkannya. Aku umurnya udah 30 tahun, jadi kapan lagi aku harus menunda ini. Dan aku pengen banget bisa ke luar negeri walaupun 1 atau 2 tahun, menimba ilmu di sana, ambil ilmu sebaik mungkin dan memaksimalkan kapasitas diri di sana seoke mungkin kayak gitu. Dan mungkin teman-teman di sini yang kalian juga struggle sama kayak aku, struggle dengan IELTS dan sulit untuk belajar IELTS, mungkin kita bisa temenan, kita bisa saling menyemangati supaya apa ya, aku punya teman juga gitu, aku punya teman yang gak sendirian gitu. Ya udah, mungkin video aku sekian dulu aja. Terima kasih sudah menonton video yang sangat tidak ada artinya ini, dan bye bye. Dadah.